M Audio Soundcard 2022 All Series Part 2. Nah, buat yang belum nonton part satunya, bisa loh langsung aja klik link di pojok kanan atas. Yap, soundcard selanjutnya ada M Audio AirHub. Nah loh, kalau dilihat-lihat dari gambarnya, kayak ada yang salah nggak sih? Ini soundcard apa bukan ya? Kok nggak ada inputnya? Hehehe, yes, ini masuk dalam kategori soundcard atau audio interface. Hanya saja produk yang satu ini lebih dikhususkan bukan untuk recording, melainkan lebih untuk editing secara mobile. Skenarionya kayak gini. Jika Anda termasuk dari yang kerjaan utamanya adalah mixing dan mastering, atau Anda lebih sering ngedit file MIDI dan Anda sering banget mobile, sedangkan laptop Anda cuma punya sedikit port USB kayak MacBook Air. Nah, M Audio AirHub adalah jawabannya. Dilengkapi dengan dua line out untuk speaker monitor dan satu output untuk headphone. Semua menggunakan jack unbalance 1/4. Disertai juga 3 port USB yang bisa digunakan untuk koneksi flash disk, hard disk eksternal, charge HP, atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang melibatkan port USB. Nah, untuk harga sendiri emang agak susah dapetin price listnya, karena di Indonesia sendiri kayaknya belum ada yang jual. Tapi kalau lihat di marketplace luar negeri, M Audio AirHub dijual di kisaran harga $65 sampai $80 atau sekitar 900 ribuan sampai 1 jutaan. Next ada M Audio Air 192 4. Ini adalah versi solo dari seri Air. Yap, dibekali 2 input, tapi satu combo jack dan satu lagi unbalanced jack. Otomatis hanya satu input yang sudah support phantom power ya. Sedangkan satunya ya khusus untuk instrumen aja. Nah, untuk bagian outputnya memiliki stereo main output di bagian belakang dan satu output untuk headphone di bagian front panel. Dan tentunya juga dilengkapi individual knob untuk control volume. Soundcard ini sudah mampu merekam di sample rate 192 kHz per 24 bit dan disertakan preamp andalan berteknologi Crystal Preamp and Ultra Pristine AD Converter yang konon hasilnya transparan banget. Nah, urusan harga, M Audio Air 192 4 dihargai di angka sekitar 1.750.000 ribuan. Selanjutnya ada M Audio Air 192 6. Nah, kalau yang ini adalah versi duonya seri Air. Yap, disertai dengan 2 input di belakang, 2 di depan. Loh, kok depan belakang ada 2 input? Berarti 4 input dong. No. Jadi gini, untuk inputnya harus memilih salah satu, mau pakai yang depan atau mau pakai yang belakang. Kalau udah pakai yang belakang, berarti yang depan off. Atau sebaliknya, kalau udah pakai yang depan, maka yang belakang off. Gitu penjelasannya. Nah, untuk teknisnya, 2 input di back panel udah combo jack yang bisa dipakai buat instrumen maupun mic. Dan tentunya sudah support phantom power di kedua channelnya. Sedangkan untuk 2 input di front panel adalah khusus untuk instrumen aja. Untuk urusan output sama persis kayak seri sebelumnya, yaitu individual main output di back panel dan satu output headphone di front panel. Nah, yang membedakan seri ini dengan seri-seri yang sudah kita bahas adalah M Audio Air 192 6 sudah ada fitur MIDI in-out-nya. Iya, sangat berguna buat MIDI instrumen user yang device-nya belum support USB. Hehehe. Nah, sedangkan untuk harga M Audio Air 192 6 bisa ditebus di angka sekitar 2.300.000-an. Next ada M Audio Air 192 8. Secara garis besar, untuk audio inputnya sama persis kayak seri sebelumnya. Nah, sekarang mari kita fokus di bedanya aja. Yap,
Seri ini disertai dengan 4 output berupa main output menggunakan unbalanced jack dan aux output menggunakan jack RCA. Sistem kayak gini sangat berguna dengan skenario kayak gini. Pertama, saat di studio kita memiliki 2 pasang speaker yang tujuannya untuk speaker referensi, atau skenario 2 saat live perform. Jadi aux output bisa masuk langsung ke mixer, sedangkan main output bisa untuk monitor yang lagi perform. Begitu kira-kira. Nah, untuk harga seri ini adalah sekitar 3.180.000-an. Naik lagi ke seri yang lebih pro. Ada M Audio Air 19214. Nah, ini nih sound card profesional yang udah bisa buat jamming. Yap, seri ini memiliki 8 input. Detailnya, input 1-4 menggunakan combo jack yang sudah support phantom power. Input 5-6 merupakan instrumen input di bagian front panel. Dan input 78 adalah fixed line input yang nggak ada pengaturan gainnya dan ada di bagian back panel. Nah, untuk bagian outputnya terdapat main output sepasang left right output dan sepasang fixed output yang ada di back panel, serta 2 port untuk headphone yang ada di front panel. Dan gak ketinggalan juga disertakan MIDI in out. Wah, lengkap banget ya fiturnya. Tapi semua itu berbanding lurus dengan harganya, yaitu sekitar 4.750.000-an. Nah, yang terakhir, balik lagi ke seri M-Track, yaitu M-Track 8. Nah, ngomong-ngomong, kenapa seri ini Mimin masukin di list terakhir? Yap, karena informasinya cukup minim, terutama terkait harganya. But ya, kalau sekedar buat share info tentang speknya kira-kira kayak gini. M-Track H memiliki 8 channel input, 2 di depan dan 6 di belakang. Semuanya sudah menggunakan combo jack. Yang unik adalah fitur phantom powernya bisa dipilih untuk channel 1-4 atau 5-8 atau juga untuk semua channel. Jadi bisa menggunakan kombinasi dynamic microphone dan condenser microphone. Wow, menarik sekali ya. Untuk port headphone-nya ada 2 dan uniknya lagi bisa selectable source suaranya yang berguna untuk custom mic dan monitoring. Wow, sangat menarik banget. Nah, untuk main outputnya ada 10. Detailnya sepasang stereo monitor output dan 8 port output yang controllable. Widih, ini sih pro banget ya. Apalagi dimensinya yang fit banget untuk dipasang di rak audio profesional. Nah, begitulah sound card atau audio interface dari brand yang udah nggak perlu diragukan lagi kualitasnya. M Audio di tahun 2022. Silahkan dipilih-pilih buat yang masih belum punya sound card. Nah, sebelum penutup ada lagi nih sedikit bonus. M Audio Uno. Nah, ini kan bukan sound card. Iya, betul sekali. Tapi ini masih tergolong interface. Hanya saja bukan audio interface, melainkan MIDI interface. Gunanya untuk mengkoneksikan instrumen MIDI yang belum USB ke PC, laptop, atau smartphone. Speknya ada 1 in dan 1 out MIDI port. Dah gitu aja. See you di next video.